Kita masuk pada bulan Agustus dan ini adalah minggu yang pertama dan kita akan sama-sama belajar tema yang baru saudara. Masih tadi pagi saya sedikit salah, connected with the family of God dan kita akan bicara mengenai terkoneksi dengan keluarga Allah, dengan family, dengan keluarga dan juga kita bicara mengenai values pada bulan ini. Selama bulan ini Agustus kita akan belajar mengenai nilai-nilai. Nah untuk belajar nilai-nilai kita akan sama-sama belajar mengenai tanah dan benih, itu tema saya pada hari ini atau judul khotbah saya pada pagi hari ini. Waktu Tuhan Yesus ajar di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, being connected, menjadi terkoneksi dengan Tuhan. Maka yang terjadi adalah siapapun yang terkoneksi dengan Tuhan akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah yang banyak. Dan buahnya bukan cuma sekedar banyak tapi buah yang tetap. Buahnya tetap, enggak sekali-sekali gitu. Ya enggak hari ini sabar terus besok-besok 2 tahun lagi baru sabar lagi gitu, enggak. Tapi tetap dan buah yang terjadi itu adalah buah yang enggak dipengaruhi oleh kondisi dari luar. Tapi memang buah yang lahir dari dalam karena terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, damai sejahtera enggak membutuhkan lingkungan luar yang damai dulu. Tapi damai sejahtera terjadi karena memang itu lahir dari dalam kita yang penuh dengan kedamaian. Ingat waktu Tuhan Yesus ada di di tepi danau, di danau yang sedang ngamuk gitu, dia ada di dalam perahu. Lalu itu kan lagi outrageous banget gitu saudara, lagi rame banget itu badainya, ombang-ambing, katanya murid-murid kami hampir mati. Yesus lagi santai tidur. Damai sejahtera itu enggak ditentukan apa yang dari luar, damai sejahtera ada di dalam kita. Dan itu yang disebabkan karena memang buahnya itu lahir. Karena apa? Terkoneksi dengan Tuhan. Hasil dari terkoneksi dengan Tuhan, buah roh, kalau kita bicara buah roh, ada kesetiaan di sana, ada damai sejahtera di sana, ada sukacita di sana. Enggak dipengaruhi dari apa yang terjadi di luar, tapi ada apa yang terjadi di dalam. Dan itu akan menjadi kultur, itu akan menjadi culture, itu akan menjadi budaya yang hidup. Dan saya mau kita memiliki budaya kerajaan sorga dalam hidup kita secara pribadi. Memiliki budaya, menghidupi budaya kerajaan sorga dalam keluarga kita. Dan juga memiliki budaya kerajaan sorga sebagai gereja, komunitas tubuh Kristus Bethlehem di tempat ini. GZ Bethlehem. Nah kita mau menghidupinya saudara. Dan untuk bisa hidup di sana, nggak bisa jauh-jauh dari 2 unsur yang penting ini. Yang pertama adalah unsur tanah, karena harus terkoneksi dengan tanah sumbernya. Dan yang kedua adalah unsur benihnya. Nah makanya 2 hal ini akan saya bicarakan buat saudara dan buat kita semua. 2 bagian. Dan bagian yang pertama ini bicara mengenai tanah, kondisi tanahnya. Yang saya mau kita mulai sama-sama dari Matius 13, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30. Tapi saya lompat saudara, karena ini ada 2 perumpamaan yang Yesus ajarkan. Tapi saya membacakan buat saudara. Saudara siap-siap untuk ini. Yang pertama, Matius 13 ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi nggak ngerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar aja. Dengar firman ya, bahagia, senang. Tapi nggak berakar dan nggak tahan. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah yang terakhir yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengerti firman itu, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah lalu Yesus melanjutkan saudara, pada ayat yang ke-24 sampai 30. Lalu Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi, yang berbeda tetapi intinya ceritanya mirip-mirip dan sama. Maka kepada mereka katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di tanahnya atau di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi.
Nah ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu tumbuh. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukannya benih yang baik ya yang kita tabur di ladang ini? Itu lalang dari mana asalnya? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Ada orang-orang nyelinep tuh. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama di tempat yang sama sampai waktu menuai. Karena pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dulu lalang-lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah saudara, ada dua hal, tanah dan benih. Yang pertama, tanah itu bicara mengenai kondisi hati. Kondisi tanah bicara mengenai kondisi hati manusia. Dan benih itu bicara mengenai pengajaran atau firman. Atau perkataan-perkataan yang ditaburkan ke dalam hati atau ke dalam tanah tersebut. Nah ada tanah yang baik, ada tanah yang gak baik. Ada benih yang baik, ada benih yang gak baik gitu. Nah sebagus apapun tanahnya saudara, kondisi tanahnya sebagus apapun, kalau benihnya jelek ditaburkan akan tumbuh tetap jelek. Tapi sebagus apapun benihnya, kalau ditaburkan di tanah yang jelek, maka benih itu juga akan jadi rusak. Karena tanahnya jelek, gak mendukung saudara. Jadi kedua-duanya penting, benihnya harus bagus, tanahnya harus siap. Tanahnya juga harus subur dan gembur. Nah hari ini saudara kita akan mulai dengan bagian pertama yaitu bicara mengenai tanah. Ada 4 jenis tanah yang Yesus tadi ajarkan dalam perumpamaan. Saudara simak ini baik-baik ya. Karena ini sangat penting, kalau kita gagal menyimak dan mengerti ini, maka hidup kita tuh gak akan pernah menghasilkan buah dan buahnya menjadi tetap. Dan akhirnya gak ada budaya kerajaan yang tinggal, yang betul-betul menjadi kehidupan kita. Gak akan pernah tumbuh. Firman Tuhan gak akan pernah jadi apapun. Karena kondisi tanahnya. Nah sekarang kita akan lihat dan koreksi hati kita masing-masing. Kira-kira hati saya seperti apa nih? Yang pertama saudara, tanah di pinggir jalan. Yesus tadi bilang, ditaburkan benihnya bagus nih firman Tuhan soalnya. Ditaburkan, tapi karena ditaburkan di pinggir jalan, jatuhnya di pinggir jalan itu adalah tanah yang kalau menurut saya itu trotoar. Kalau saudara jalan di trotoar, ya ada tanah mungkin sedikit tipis-tipis aja gitu, nggak akan jadi apa-apa. Saudara tabur benih di atas trotoar, sampai Tuhan Yesus datang ketiga kali pun kalau ada, itu nggak akan jadi apa-apa saudara. Ya benihnya akan tetap begitu aja benihnya. Nggak akan jadi apa-apa. Nah makanya saya langsung berpikir ini kira-kira tanah di pinggir jalan itu seperti apa? Hati yang seperti trotoar itu seperti apa? Nah, ini saudara kalau orang jalan trotoar kan asal lewat aja. Dengar firman Tuhan asal lewat aja. Dengar firman Tuhan ya dengar sih set, tapi udah. Nggak direnungin, nggak dipikirin, nggak dikunyah, nggak dimasukin. Ya udah dengar, apalagi sambil dengernya sambil ngeliatin status IG hari ini nih. Yang pegang status IG katakan amin. Yang lagi ngupload Facebook katakan yes. Mungkin sudah lagi ngupload Facebook khotbah ini ya. Ya udah itu masih mulia daripada enggak. Dengar sih dengar saudara. Senang, ya semuanya kan dengar. Empat ini dengar loh saudara. Tapi waktu dia dengar itu cuma asal lewat aja. Jadi nggak nyantol sama sekali itu nggak ada. Kalaupun dia dengar, kalaupun dia tahu gitu, oh ini firman nih, ini bagus nih, kan seneng ya, dengernya seneng ya. Terus langsung mikirnya begini, langsung lihat, ini mah buat pendeta Joy. Iya loh, ini cocok banget buat dia nih. Lewat di atas kepala dia, tapi dia tangkap dikasih ke orang lain. Kan itu dicuri katanya, diambil dari dia. Tapi nggak terjadi apapun dalam hidupnya. Itu jenis tanah yang pertama. Ada banyak orang datang ke gereja, cuma numpang lewat. Puji-pujian, kata-katanya bagus, luar biasa. Ya udah cuma numpang lewat aja. Sementara semua orang meresapi. Meresapi tuh jadi kayak duduk di situ jongkok terus meresapi. Ya. Bukan meresapi begitu ya. Itu meres susu sapi namanya. Jadi ada banyak orang yang gak meresapi apa kata-kata itu. Ya udah asal lewat aja gitu. Gak menumbuhkan iman.
Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dia nggak dengar, dia asal lewat aja. Hilang aja begitu. Banyak orang datang ke gereja kayak begini saudara. Makanya nggak heran, hidupnya nggak berubah. Nggak heran, nggak ada satu perubahan yang terjadi karena pola pikirnya diubahkan oleh Tuhan, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Ini jenis tanah yang pertama. Saya berdoa nggak ada satu orang pun di GSC Bethlehem yang punya jenis tanah ini. Jangan sampai tanahnya menjadi tanah trotoar. Yang kedua saudara, tanah yang berbatu katanya. Nah saya merenungkan tanah yang berbatu itu tanah yang keras. Saudara pernah yang ngantuk katakan amin. Oke, saudara coba colek dulu teman sebelahnya, jangan tidur. Karena kalau dari sini kelihatan kalau yang tidur. Dalam nama Yesus. Tapi kalaupun mau tidur, tidurlah dengan damai sejahtera. Karena mungkin di rumah saudara nggak bisa tidur, saudara datang ke gereja untuk tidur. Puji Tuhan. Saya berdoa saudara akan dapatkan mimpi dari Tuhan waktu saudara tidur. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara ada orang-orang, kalau saudara coba perhatikan orang lagi ngegali tanah gitu ya, lagi ngeruk tanah. Terus tanahnya ada yang ngegumbel gitu saudara. Tanahnya tuh ada yang nyatu, keras. Dan itu kalau diangkat gitu nggak sama sekali nggak lembek gitu. Tapi tanahnya kering aja gitu, kering, keras. Nah itu tanah yang berbatu katanya. Tanah yang keras. Susah untuk ditanamin apapun itu susah. Mau ditanamin ya bisa aja sih, ya karena namanya juga tanah ya. Tapi ya nggak bisa menghasilkan apapun. Di rumah kami di depan itu ada jalan, di tengah-tengahnya itu ada kebun kecil gitu kira-kira 1 meter. Ya itu buat penghalang jalan aja. Jadi mama saya itu suka tanam-nanam segala macam. Tanahnya saya tahu itu tanah berbatu saudara. Tapi ditaneminlah pohon alpukat. Tumbuh pohonnya saudara. Tapi udah berapa puluh tahun, enggak berapa puluh tahun sih. Berapa tahun lamanya enggak pernah ada buahnya. Terus saya bilang, mah tanahnya salah. Enggak, didoain terus supaya tumbuh katanya. Ya udahlah firman Tuhan udah bilang kok gak akan pernah bisa tumbuh. Dan akhirnya memang gak bisa tumbuh saudara. Ya udahlah. Tapi itu loh tanahnya. Tanah yang keras, tanah yang berbatu. Nah saya berpikir kenapa tanah itu bisa keras? Karena memang gak pernah disiramin. Yang pertama. Yang kedua kenapa tanah itu keras? Saudara lihat ya kalau ada tanah terus kita injekin terus setiap hari. Diinjekin terus setiap hari. Dijalanin terus setiap hari. Kira-kira tanahnya jadi apa? Makanya kalau saudara lihat di kebun itu suka ada tulisan di pinggirnya. Dilarang injek rumput. Betul apa enggak? Kenapa? Karena tanahnya itu bisa jadi keras. Nah saya langsung berkesimpulan. Kalau orang-orang yang hati tanahnya itu keras. Tanah hatinya keras. Itu jangan-jangan dia sering diinjek sama orang. Makanya kenapa si Sule suka diinjek. Dan dia nangis. Oh, kenapa lu nangis? Gue diinjek. Sering diinjek saudara. Ada begitu. Kenapa jadi si Sule sih ya? Saya minta maaf dari pagi saya gak khotbah kayak begini sih sebenarnya. Tapi saya ngelihat saudara jadi kayak ngelihat Sule. Jadi kayak Enggak, saudara. Jadi ada banyak orang yang hidupnya tuh sering ditekan. Ada banyak orang yang hidupnya sering ditindas. Sering diinjek-injek tanda kutip. Oleh atasannya kah, oleh orang sekelilingnya, oleh orang tuanya. Jadi hatinya jadi mengeras gitu. Hatinya jadi nggak bisa terima, ada kekecewaan di situ, ada kemarahan di situ, ada kepahitan di situ, ada rasa sakit hati di situ, ada rasa seperti saya dilukai di situ. Dan itu nyimpennya dalam banget saudara. Sehingga walaupun dia dengar firman Tuhan nih dalam keadaan hari Minggu seperti ini, dia dengar firman Tuhan, wih bagus firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada kekerasan dalam hati yang satu saat saudara, begitu datang penindasan atau datang penganiayaan, itu sama dengan datang tekanan lagi dalam hidupnya. Karena setiap hari kan kita ngadapin tekanan. Hari Minggu puji Tuhan kita bisa dengar firman Tuhan. Kita bisa senang dengar firman Tuhan, itu yang dia katakan. Tetapi ketika keluar dari gereja lalu masuk ke hari Senin, masuk kerja lagi, ngalamin tekanan lagi. Ngalamin masalah pressure lagi. Yang akhirnya tanah hatinya yang tadinya seolah-olah nih kayaknya udah baik-baik saja nih. Dengar firman Tuhan tadi Minggu udah oke nih. Begitu ditekan lagi, itu luka yang di dalamnya keluar lagi. Jadi pada akhirnya dia gak bisa damai dengan dirinya. Karena dia selalu ngerasanya saya tertekan, saya korban. Kenapa saya jadi cepat tersinggung? Karena banyak orang yang tekan saya, banyak orang yang nyinggung saya. Banyak orang teman-teman yang meremehkan saya, merendahkan saya, yang pressure saya. Sehingga pada akhirnya saya gak bisa hidup dalam keadaan baik. Nah waktu dengar firman Tuhan, puji Tuhan. Dengar YouTube, podcast, wah bagus nih firmannya, puji Tuhan. Tapi begitu ngadepin lagi kesulitan, keluar lagi negatifnya, keluar lagi sakit hatinya dan kepahitannya. Itu hati yang berbatu saudara.
Hati-hati dengan hati yang berbatu. Sama seperti luka yang belum sembuh ya. Iya kan? Ini kemarin gue lecet nih gitu. Terus kena lagi di situ. Waduh, sakitnya mulai lagi. Dan pada akhirnya apa? Banyak orang nutup diri dan akhirnya nggak mau bergaul dengan siapapun karena takut tersakiti. Itu nanti nggak sembuh, saudara. Dan pada saat orang mengalami hal seperti itu, firman Tuhan seperti apapun bagusnya, itu cuma sekedar lewat sebentar dia ngerti, tapi begitu ngalamin lagi penindasan, jadi lagi. Makanya firman Tuhannya mati. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara saudara, di antara kita pada pagi hari ini, yang memang hatinya sedang menjadi hati yang keras, hati yang membatu. Dinasehatin berkali-kali gitu. Enggak, saya nggak mau dikecewakan lagi. Enggak, saya nggak mau tersinggung. Enggak, saya nggak mau tersakiti. Jadi ngebentengin gitu saudara. Saudara ngerti maksudnya ya? Jadi begitu ada orang-orang yang ngalamin seperti ini, terus begitu ada firman Tuhan yang, wah ini firman bagus untuk menyembuhkan saya. Tapi begitu ada serangan balik lagi, langsung bangun tembok lagi yang baru. Keras hatinya. Nah orang yang keras hatinya nggak mungkin bisa ditumbuhi oleh firman Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan amin. Yang ketiga saudara, tanah yang bersemak duri. Perhatikan baik-baik. Tanah yang bersemak duri itu katanya penuh dengan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Apa sih maksudnya kekhawatiran? Kekhawatiran itu kan adalah cerita kita sendiri yang kita buat di pikiran dan itu menjadi ketakutan buat kita. Padahal itu belum tentu terjadi. Kita sendiri yang bikin sebenarnya. Atau kita sendiri memang yang membuat itu sendiri. Itu membuat kasus-kasus tersendiri. Dan akhirnya kita jadi takut sendiri gitu saudara. Kekhawatiran itu, nah ini saya mau lebih dalam lagi sedikit. Coba saudara renungkan. Kekhawatiran itu timbul karena kita sadar diri. Oh saya tahu, gaji saya cuma segini. Saya ngerti banget nih. Tetapi kebutuhannya sebesar itu. Widih, gimana mungkin nih? Waduh jadi khawatir, mikirin, stres. Gak tahu rambutnya cepet putih. Set. Gimana caranya? Tuhan, aduh gitu. Khawatir, takut, dibuat sendiri sebetulnya. Tapi kalau dijalinnya sebenarnya beres kok. Cuman ini karena ini besar, ini tahu diri nih, ini kecil banget nih. Ngerti bahwa saya ini orang yang nggak cukup pengetahuan sebenarnya untuk jabatan itu. Tapi kok saya dipercayakan jabatan itu, mulai khawatir dulu gimana. Aduh, mana mungkin saya bisa seperti ini dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya saudara, ketika itu terjadi, menyadari keterbatasan, menyadari kekurangan, itu bagus. Tapi yang jadi masalah kenapa bikin khawatir adalah waktu saya tahu saya kurang, waktu saya tahu saya nggak cukup pinter, waktu saya tahu saya nggak cukup uang untuk proyek yang besar ini, lalu saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya tahu saya kurang, tapi saya tetap mengandalkan diri saya sendiri. Dan itu yang membuat kita khawatir. Beda kalau begini, saya tahu saya kurang Tuhan. Saya tahu uangnya nggak akan cukup nih Tuhan. Ini proyek visi yang besar luar biasa nih Tuhan. Saya tahu ini kebutuhannya sangat banyak. Tapi saya tahu keterbatasan saya, tapi saya lebih tahu lagi bahwa Tuhan saya yang tidak terbatas. Dan kalau Tuhan saya yang tidak terbatas, Tuhan sanggup melakukan yang supernatural yang saya nggak bisa dengan keterbatasan saya. Tapi dalam ketidakterbatasanmu, engkau sanggup menolong saya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saudara bersama dengan saya? Jadi kenapa kita jadi khawatir? Karena kita tahu diri yang pertama dan kita ngandelin diri sendiri. Tapi coba serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara engkau. Itu firman Tuhan. Tapi kenapa firman itu gak bisa masuk? Karena kekhawatiran tadi menguasai. Gak mau dirilis itu, gak mau dilepaskan betul-betul kepada Tuhan. Tapi mau dipegangin sendiri. Berusaha untuk menjadi Tuhan buat diri sendiri. Karena saya mampu, karena saya bisa. Tapi sebenarnya saya tahu saya gak mampu. Dan akhirnya khawatir terus. Saudara, orang yang khawatir gak akan sampai kemana-mana. Apakah engkau bisa menambahkan sehasta saja dalam kehidupanmu? Hanya karena khawatir? Gak bisa, gak akan penambahan apapun saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk hidup kita terus ditambahkan oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu yang kedua saudara, bukan cuma kekhawatiran dunia tetapi tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Saudara, gak ada salahnya menjadi kaya, tapi salah kalau kekayaan menjadi tipuan buat kita.
Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Tuh kan gak yakin kan? Sekali lagi, saudara saya mau tanya, kaya itu dosa gak? Yang bilang dosa. Kaya itu dosa gak? Kaya itu berkat Tuhan bukan? Jadi gak masalah kaya. Tapi kalau udah ditipu daya oleh kekayaan itu yang bahaya. Contoh saudara, kan Yesus ngasih contohnya gini, jangan khawatir apa yang kamu akan makan, apa yang kamu akan pakai, di mana kamu nanti tinggal, kira-kira gitu, sandang, pangan, papan lah kira-kira. Kan yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut dan pada akhirnya itu juga yang menipu kita. Kenapa? Saudara ada orang-orang yang apa yang saya pakai itu menentukan harga saya. Itu tipu daya. Saudara pakai jam tangan 200 juta, sama pakai jam tangan 20 ribu di pasar Bogor beli. Beda gak? Enggak beda, jamnya tetap sama. Enggak ada yang 200 ribu jamnya lebih cepat 3 jam. Enggak ada saudara, jamnya tetap jalannya sama. Betul apa enggak? 20 ribu jamnya tetap jalannya sama. Kalau sekarang jam 10, sekarang jam 12, ya tetap sama. 20 ribu jamnya jam 12, 200 juta jamnya tetap jam 12. Tapi apa yang membedakan? Harganya. Loh gitu aja gak tahu. Harganya yang membedakan. Dan begitu jalan pakai harga 200 juta, harga dirinya langsung naik. Karena 200 juta kan. Tangannya langsung gini terus nih. 200 juta, coba 20 ribu. Harga dirinya naik karena 200 juta yang dipakai. Sudah pakai sepatu. Wih lalu sepatunya 25 juta. Wah semua orang tahu begitu ngelihat sepatu itu 25 juta tuh. Terus pakai sama yang buatannya 75 ribu atau 100 ribu. Terus yang 250 juta itu jalannya kan langsung kayak jalan di angin itu saat. Kan gitu kan. Tapi 250 ribu jalannya. Aduh, apa yang bikin harganya beda? Ya, apa yang bikin beda? Harganya. Jadi saya berharga karena apa yang saya pakai. Itu tipu daya kekayaan. Saudara, it doesn't matter. Saudara mau pakai baju yang murahan atau baju yang mahalan dan lain sebagainya. Yang penting pakai baju. Karena ada orang yang mau datang ke gereja itu, saya gak mau ke gereja, kenapa? Gak punya baju bagus. Pakai baju itu dan datang dengan percaya bahwa harga diri saya karena harga Tuhan Yesus. Dia bayar diri saya lunas di atas kayu salib. Selesai. Bukan karena baju yang saya pakai. Tapi kalau saudara dipercayakan baju 200 juta dan saudara bisa pakai dengan nyaman, pakai dalam nama Yesus. Gak apa-apa. Tapi jangan langsung 200 juta terus ngelihat yang pakai 200 ribu bilangin. Jadi beda kan saudara. Nih siapa yang pernah naik pesawat? Oh semua pernah naik pesawat, sorry. Nanya bodoh. Kalau naik pesawat ya, kamu duduk di bisnis kelas sama kamu duduk di ekonomi kelas. Cara pandangnya beda loh. Saya jengkel banget setiap kali naik pesawat ekonomi. Begitu masuk, kan bisnis kelas di depan. Terus mata mandang kayak gini. Seolah gini, ekonomi ya. Gue bisnis nih gitu. Kan kita jadi terintimidasi yang jalan ke ekonomi kan. Kan jadi kayak terintimidasi. Saya jengkel banget. Satu kali saya dapat upgradean ke bisnis kelas. Saya jadi tahu orang sombong tuh kayak gimana. Saya duduk di situ ngeliatin orang yang jalan ke ekonomi, saya bilang gini. Tapi pada kenyataannya saudara, orang yang naik di bisnis, orang yang naik di ekonomi, nyampainya sama. Betul gak? Cuman karena beda harga. Dan seolah-olah kalau beda harga, harga diri saya lebih tinggi daripada harga diri kamu. Itu tipu daya kekayaan saudara. Makanya ada banyak orang maksain untuk kelihatan jadi kayak orang kaya. Padahal pinjol. Sorry itu saya saudara. Betul kan? Hanya untuk gaya-gayaan gitu. Hanya untuk kelihatan cantik. Hanya untuk kelihatan gagah. Hanya untuk kelihatan keren gitu. Gaya-gayaan.
Seolah-olah harga kita ditentukan oleh merek apa yang kita pakai. Enggak, harga kita enggak ditentukan oleh merek yang kita pakai. Harga kita ditentukan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Itu harga kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan terintimidasi oleh apapun juga. Karena harga kita mahal. Dibayar oleh Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Lunas harganya. Jadi santai aja gitu. Yang punya pakaian harga mahal, yang lagi pakai pakaian mahal, mobil mahal dan lain sebagainya. Jangan ngelihat look down sama orang yang pakainya biasa. Dan yang biasa-biasa juga jangan jadi minder karena ngelihat orang yang biasa aja lagi. Coba tanya, naik mobil apa tadi? Gitu, coba tanya. Terus, gue naik ini, gue naik itu. Gaya sih. Tapi itu tipu daya. Nah, sudah bisa bayangkan sekarang, orang yang punya pemahaman seperti ini, hatinya dipenuhi oleh tipu daya kekayaan, itu susah untuk bisa mendengar firman Tuhan dan melakukan firman. Karena ujung-ujungnya ukurannya adalah berapa yang saya dapat. Berapa harganya. Berapa uang yang harus saya ini. Dan lain sebagainya. Semua diukur pakai uang. Karena tipu daya kekayaan. Makanya kenapa Tuhan Yesus selalu bilang, dia dibandingkan, Tuhan selalu dibandingkan dengan Mamon. Bukan Tuhan dengan setan. Karena Mamon itu bisa jadi Tuhan. Dan dia gak mau saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, GSY Bethlehem dan Bethlehemers, gak ada yang mentuhankan Mamon. Bukan berarti kita gak butuh uang ya. Salah, bukan. Tapi jangan jadikan uang itu Mamon. Dan itu jadi tipu daya. Kita mengukur keberhasilan dari apa yang mereka punya, di mana mereka tinggal. Itu keberhasilan. Oh, jangan saudara, jangan sampai ditipu oleh tipu daya yang seperti itu. Itu tanah yang ketiga. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang terbuka, bersih, tergarap, terpelihara, dipupuk saudara. Nah ini adalah tanah yang sebenarnya tanah yang sudah digemburkan. Seperti tadi, tanah yang keras, tanah yang berbatu, itu perlu digali saudara, itu perlu dikupas ulang itu bahasanya mungkin ya. Kalau saya bisa pakai. Kalau kita punya tanah di Kalimantan waktu itu di Parit, itu tanahnya bekas ditanemin kelapa-kelapa sawit. Itu kan akar-akar itu, wah katanya kelapa sawit itu bisa ngerusak tanah untuk puluhan tahun. Kalau dipakai itu bisa ngerusak tanah panjang. Nah akhirnya kita punya tanah itu diberkati oleh Tuhan. Kita gak bisa tanam apapun gagal di sana, tanam apapun gak berhasil di sana. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Ahli tanah bilang mesti digaruk semuanya. Akhirnya pakai beko tuh saudara ya, dikerok gitu, dibulak balik tanahnya, digemburin tanahnya, diangkat semua akarnya, diangkat semua batu-batuannya. Sampai akhirnya tanahnya menjadi tanah yang lebih bagus gitu karena gak ada akar-akar yang jelek. Lalu akhirnya disiramin lah di sana pakai air dan pupuk yang cocok dan lain sebagainya. Terus lama-lama tanah ini sekarang udah menghasilkan begitu banyak yang bagus. Menjadi tanah perjanjian. Dan ini yang kita doakan sama-sama. Tetapi ini adalah analogi yang Tuhan pakai. Tanah itu memang gak bisa dibiarkan begitu aja. Tanah itu harus digemburkan. Dan proses penggemburannya adalah menghancurkan tanah itu sendiri. Korek tanah itu, semua yang salah, semua batu yang keras, dihancurkan semuanya. Nah makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, atau Alkitab bilang dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17 bilang, korban sembelihan kepada Allah ialah. Perhatikan baik-baik saudara, korban sembelihan. Ini gak nyaman, disembelih saudara. Korban itu yang kepada Allah itu ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi Tuhan mau hati kita tuh hati yang digemburkan. Tuhan mau kita punya hati yang dikorek sama Tuhan. Hati yang dihancurkan sama Tuhan. Saya selalu berpikir hal yang sama ketika Daud dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan tetap bilang bahwa Daud is a man after God's own heart. Kenapa dibilang Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan? Saudara kalau dibandingkan Raja Daud sama Raja Saul jauh lebih baik. Raja Saul gak pernah curi istri orang. Raja Daud curi istri orang dan bunuh suaminya. Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud dan bukan pada Saul? Karena Saul melakukan dosa udah gak pernah bisa nangis. Tapi Daud begitu dia tahu dia berdosa dan ditegur, dia langsung nangis, hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan hati yang hancur. Dan saya selalu takut kalau di hadapan Tuhan saya udah gak bisa nangis. Saudara.
Berapa banyak orang yang udah gak bisa nangis di hadapan Tuhan. Ditegur seperti apapun udah keras aja hatinya. Dan itu bentuk dari kekerasan hati. Kalau orang udah gak bisa nangis dalam hadirat Tuhan, orang udah gak bisa nangis dalam pujian dan penyembahannya, jangan-jangan hatinya memang udah dingin dan keras. Dan untuk itulah Tuhan mau persembahanmu itu adalah persembahan jiwa yang hancur. Itu yang Tuhan hargai. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Kalau enggak, benih apapun yang ditaburkan di hatimu akan mental semuanya. Enggak akan tumbuh sama sekali. Tapi begitu kamu punya hati yang hancur, kamu nangis di hadapan Tuhan, kamu bertobat di hadapan Tuhan. Dan kamu hancur hati dan mempersilahkan Tuhan bentuk saya. Di situ Tuhan akan kerjakan hati yang keras itu jadi hati yang gembur. Hati yang subur. Dan dia mau kerjakan. Makanya sudah jangan heran. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, masalah yang menyakitkan kita, masalah yang membuat kita tertekan, masalah yang membuat kita jadi gak betah hidup, masalah yang membuat kita kok jadi seperti ini Tuhan, saya mau melarikan diri dari masalah ini. Tuhan saya gak mau seperti ini. Itu membuat hati kita jengkel, membuat hati kita kesel, membuat hati kita sedih, membuat hati kita menjadi seperti ya Tuhan gak ada harapan kok kayaknya. Hati kita jadi berat banget. Saudara, itu satu saat di mana Tuhan sedang mengizinkan hati kita digarap oleh dia. Tergantung responnya tapi. Begitu kita mengalami masalah, tekanan, lalu kita ngalamin sepertinya hancur hati kita. Lalu kita bilang, dia yang salah nih, gara-gara ini dia nih. Atau kita salahin Tuhan. Atau kita salahin keadaan gitu. Di situ kita menolak operasinya Tuhan. Karena Tuhan mau operasi hati kita. Di situ kita menolak pembersihan yang Tuhan lakukan dari hati kita. Jadi kalau kita ngalamin masalah saudara, jangan buru-buru menghakimi orang. Kalau kita ngalamin tekanan, jangan buru-buru nyalahin atasan. Walaupun memang itu salah atasan. Tapi jangan cepat-cepat bilang bahwa ini gara-gara kamu. Dan akhirnya kita jadi gak benar, tambah gak benar hatinya. Anak-anak jangan cepat-cepat nyalahin orang tua. Jangan-jangan orang tua diizinkan oleh Tuhan untuk tanda kutip seolah-olah kayaknya menekan kita. Tapi sebetulnya Tuhan lagi memperbaiki hati kita. Karena hati yang pahit harus disembuhkan dengan kepahitan yang baru. Apa maksudnya? Saya mengucap syukur selama ini gak pernah nemuin obat yang enak. Seringkali obat itu pahit. Tapi kalau hati yang pahit mau disembuhkan, izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa kepahitan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, sebenarnya kepahitan itu lagi menggantikan kepahitan yang tinggal dalam kita. Untuk sementara kepahitan yang datang dari Tuhan akan menyingkirkan kepahitan itu selama-lamanya. Saya berharap sudah ngerti apa yang saya maksudkan. Sakit, pastor, sakit banget nih kayak begini. Ya memang sakit, ya kita ngalamin sakit. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Sakit, gak enak, sangkal diri tuh gak enak. Tapi kalau kamu mau ikut, kamu harus ngalamin ini. Nah orang yang mau menjadi tanah yang subur, hatinya menjadi subur dan gembur, harus rela disakiti untuk sembuh, tanda kutip. Rela. Tuhan saya ngalamin gak nyaman seperti ini. Jangan protes. Diam dalam hadirat Tuhan. Dan minta tunjukkan Tuhan. Saya mesti responnya kayak gimana. Karena ketika kita ngikut sama Tuhan. Di situ adalah proses kesembuhan terjadi. Minum obat yang seringkali pahit sekali lagi justru akan membuat kita menjadi pulih. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah tentang hati kita. Maka itulah yang akan mempengaruhi proses penggemburan tanah kita. Ketika kita dikecewakan, balas kecewakan, kekecewaan akan tetap ada dalam kita. Ketika kemarahan, kita balas dengan kemarahan, kemarahan tetap ada dalam kita. Hati kita keras. Kepahitan, kita balas bikin orang menjadi tambah pahit. Kita pahitin hidup orang. Kepahitan akan tetap dalam kita. Tapi kalau kita ngalamin kepahitan, dan Tuhan izinkan itu terjadi, datang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau bikin orang pahit. Saya gak mau bikin Tuhan marah. Tuhan kalau saya ngalamin kepahitan saat ini, kalau ini menjadi obat yang pahit buat saya izinkan. Tuhan ubahkan saya. Di situ perubahan akan terjadi. Jangan izinkan sekali lagi apapun yang membuat kita pahit akan tetap jadi pahit. Tapi izinkan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka taati apa yang Tuhan mau. Jangan ikutin apa yang daging mau. Ketika tanah hati siap, maka benih firman Tuhan itu memiliki tempat untuk bertumbuh dan berbuah. Budaya kerajaan Allah akan terbentuk dan menjadi buah yang tetap di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam gereja kita. Kalau semua hatinya disiapkan.
Pada hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara di poin yang pertama ini. Mari jaga hati kita. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati kita, jangan sampai hati kita jadi keras. Jaga hati kita, jangan sampai hati kita ditipu oleh tipu daya dunia ini. Kekayaan, oleh kekhawatiran, bahkan oleh hal-hal yang lain yang membuat kita gak mempan terhadap firman Tuhan. Jangan izinkan saudara. Tetap hati yang hancur, itu yang Tuhan inginkan. Karena itu adalah proses penggemburan tanah hati kita. Itu yang pertama saudara. Saya masuk yang kedua, poin saya yang kedua. Value atau nilai. Nah gereja kita punya nilai-nilai saudara. Dan salah satunya adalah God is above all. Tuhan ada di atas segalanya. Tuhan yang menjadi Tuhan di atas semua kehidupan kita. Sekali lagi tadi saya bilang, the biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika aku nih yang paling tinggi, aku nih yang paling atas, aku yang paling utama, saya, diriku dan aku, semuanya tentang aku gak boleh disentuh, aku gak boleh dinasehati, aku gak boleh disinggung, aku gak boleh dikasih tahu, aku gak bisa karena aku yang paling benar, semuanya aku gitu. Keakuan itulah yang membuat masalah di mana-mana saudara. Dan Tuhan mau supaya itu diobatin. Makanya value kita adalah God is above all, bukan lagi diriku yang ada di atas. Tapi Tuhan yang ada di atas. Makanya itu yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Jadi bukan aku lagi yang ada di atas, tapi Yesus is above all. Tuhan Yesus ada di atas semuanya. Apa maksudnya saudara? Mari kita lihat satu-satu, ada 4 bagian Yesus ada di dalam kita dan Yesus ada di atas kita. Yang pertama, Yesus Tuhan atas tubuh kita. Yesus Tuhan atas tubuh kita, itu yang pertama. Apakah Tuhan sudah menjadi Tuhan atas tubuh kita? Nah seringkali kita pakai tubuh kita seenaknya. Seringkali kita nggak jaga tubuh kita. Karena kita bisa sakiti, kita lukai tubuh kita. Karena mungkin kecewa terus kita bentur kepala kita dan lain sebagainya. Kita lukai diri kita karena kemarahan. Lukai diri kita karena kekecewaan. Oh dia nyakitin gue ya. Terus akhirnya dia nggak mau makan. Akhirnya dia merusak dirinya sendiri. Atau ngotorin dirinya sendiri. Dengan pikiran-pikiran yang terus saja. Saudara hati-hati ya. Hati-hati. Makanya kenapa gereja kita ngajarin untuk doa dan puasa. Doa puasa. Bukan puasa doa. Sudah ngerti maksud saya? Udah berdoa belum? Enggak, lagi puasa. Puasa apa? Puasa doa. Jadi enggak berdoa. Enggak, kita lagi doa puasa. Kita mau doa puasa. Kenapa puasa saudara? Puasa itu berbagai macam jenisnya. Yang paling utama memang kita enggak makan dan enggak minum sesuai dengan kebiasaan yang biasa kita lakukan. Enggak, saya lagi tahan makan ini. Enggak, saya lagi jaga ini. Enggak, saya lagi puasa. Itu untuk mendisiplin kita. Karena mau jagain tubuh kita sehat dan kuat. Tapi juga yang kedua saudara, kita juga bisa puasa untuk menahan segala sesuatu yang biasa masuk dalam pikiran kita. Dan itu biasanya ada di gadget kita, itu biasanya ada di Instagram kita, itu biasanya ada di TikTok kita, ada di media sosial kita. Dan biasanya saudara kalau udah pakai media sosial itu udah keterusan nge-scrolling. Terus dan itu dikasih makan sebenarnya pikiran kita. Saya sering kan bilang sama saudara, sering kali saya juga terjebak dalam hal yang sama. Ngeliatin, saya tuh paling suka nontonin Lapor Pak. Gak tahu, karena mungkin itu seperti healing buat saya gitu ya. Kalau lagi capek ya sumpek gitu segala macam. Ngeliatin ya. Terus kadang-kadang 1 jam setengah begitu ngeliat jam. Loh padahal saya bisa pakai buat baca kah, saya bisa pakai buat perenungan kah, saya bisa pakai buat rest di dalam hadirat Tuhan kah dan lain sebagainya yang lebih rohani gitu loh. Tapi bukan menjadi masalah, kalau saya bilang bukan masalah. Gak akan jadi masalah kalau kita ngeliatin seperti itu. Tapi kalau udah berjam-jam terus di situ dan akhirnya kita, apalagi kalau yang dilihat ini hal yang salah. Pornografi ada di situ, kejahatan, baku hantam ada di situ, terus kita liatin terus. Dan itu yang kasih makan pikiran kita. Dan akhirnya ngerusak diri kita. Saudara. Dan Tuhan gak mau, Tuhan menjadi Tuhan atas tubuh kita. Saudara bisa bayangin ya, saudara gak akan pernah masukin sampah dalam rumah saudara kan. Justru saudara buang sampah keluar dari rumah saudara. Tapi seringkali kita masukin sampah di dalam hidup kita. Melalui makanan kita, melalui
pikiran kita masukin sampah begitu banyak. Dan pada akhirnya apa yang terjadi dengan hidup kita? Bau sampah. Itu udah pasti, saudara. Makanya Tuhan gak mau rumahnya jadi bau sampah. Jaga rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jadikan Tuhan di atas tubuh kita. Yang kedua, saudara. Tuhan atas harta kita. Ini juga penting, saudara. Karena seringkali harta itu menjadi milik saya, bukan milik Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Dan Tuhan harus ada di atas harta kita. Tuhan harus ada di atas keuangan kita. Tuhan harus ada di dalam semua aset kita. Amsal 3 ayat 9, 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu sebut perpuluhan. Hasil pertama, muliakan Tuhan dengan hasil pertama. Sebelum kamu pakai yang lain. Yang pertama kamu sisihkan dulu buat Tuhan. And that's only 10%. Itu adalah bagiannya Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Saudara, saya mau baca ini sama-sama dengan saudara. Kalau saudara percaya, baca ini dengan iman. Oke, saya mau baca. Saudara yang baca, saya pastikan saudara pasti akan lebih ngerti dan pasti lebih nyerap. Saudara yang gak baca, gak jadi masalah. Tapi percayalah, Tuhan mau berkatin saudara. Aduh, gak ada yang amin loh. Padahal ini bagian berkat ini. Baca, 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka ini janjinya, baca sama-sama ya, ini janji. Janji akan tergenapi kalau bagian atasnya dilakukan. Oke, baca janjinya ya, 1, 2, 3. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Aminkan saudara. Saya aminkan bagian ayat yang ke-10, amin. Tapi bagian kita adalah ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sekali lagi kalau saya bicara keuangan bukan berarti saya lagi minta uang sama saudara. Yes, gereja kita butuh uang untuk operasional dan untuk misi. Mengoperasikan misinya Tuhan atas bangsa ini, atas dunia ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kita dan utus kita untuk pergi. Uang memang perlu saudara, tetapi uang bukan yang utamanya. Yang utamanya adalah kamu memuliakan Tuhan dengan uangmu. Saya mau bicara mengenai perpuluhan. Ada banyak cerita di luar sana mengenai perpuluhan. Tapi selama perpuluhan masih dibahas di dalam Alkitab dan Alkitab masih tetap firman Tuhan, jangan batalkan perpuluhan. Mulai curiga, tampangnya mulai curiga nih. Saudara, saya kasih analogi ya. Siapa yang percaya bahwa hidup kita milik Tuhan? Udah ya, katakan amin aja deh. Siapa yang percaya bahwa nafas kita dari Tuhan? Itu punyanya Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk hidup di dunia ini, itu adalah milik Tuhan juga. Hidup kita milik Tuhan, yes? Nah, sekarang kalau Tuhan berkati kita dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, itu punya siapa? Punya amin? Punya siapa? Punya Tuhan kan? Duit saudara itu punya siapa? Nih saya punya nih 57.000. Tadi bekas belanja di bawah. Ini punya siapa? Walaupun ini ada di kantong saya, tapi itu adalah punya Tuhan. Saya bertanggung jawab maksudnya. Jadi artinya semua ini miliknya Tuhan. Semua dalam dunia ini adalah miliknya Tuhan. Cuma pertanyaannya gini, percaya atau enggak itu? Ada banyak orang yang ngerasa bahwa oh dunia ini milik saya. Oh kerjaan saya milik saya, usaha saya milik saya, uang saya milik saya. Nah itu yang salah, pemikiran yang salah. Dan itu yang disebabkan karena kekhawatiran dunia. Hatinya dipenuhi oleh tipu daya dari dunia ini, dari kekayaan. Nah kalau kita ngerti betul bahwa semuanya adalah miliknya Tuhan, sama seperti perusahaan analoginya. Perusahaan-perusahaannya Tuhan, asetnya Tuhan. Modalnya semua dari Tuhan. Nah sekarang kita kerja kan. Kita jadi direktur nih, oke lah jadi presiden, komisaris atau apapun juga. Kita kerjain semua. Tapi siapa yang punya? Yang punyanya adalah Tuhan. Nah kalau yang punyanya Tuhan, begitu untung, perusahaannya untung dapat uang gitu. Boleh gak yang punya perusahaan itu dapat dividen? Pura-pura gak ngerti. Boleh gak yang punya perusahaan dapat dividen? Yes, amin saudara ya. Ya tentu saja dan yang punya dividen itu nggak minta 100%. Yang punya dividen itu bilang 10% aja balikin. Karena yang 90%nya saya nggak minta.
Yang 90%-nya kamu kelola. Yang 90%-nya kamu pakai untuk diputar lagi sehingga menguntungkan buat kalian. Yang saya minta cuman 10% sebagai tanda bahwa kamu tahu itu punya saya. Kalau kamu gak kembalikan itu artinya kamu sedang bilang, kamu sedang merebut apa yang aku punya, kata Tuhan. Saudara, kalau saya bicara perpuluhan bukan saya bicara ini ya bayar perpuluhan ya, kembalikan perpuluhan dalam rumah Tuhan. Bukan itu. Saya lagi bicara mengenai Tuhan atas harta kita. Bukan minta uangnya saudara, tapi minta hati saudara buat Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan atas harta kita. Kembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, karena itu miliknya. Saya senang dengan diamnya saudara. Karena ini miliknya Tuhan. Belajar untuk menjadikan Tuhan menjadi Tuhan atas aset kita, atas harta kita. Karena kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Muliakan Tuhan dengan hartamu. By the way, ada banyak orang yang gak mudeng, yang gak sadar gitu bahwa, bukan gak sadar, maksudnya gak mudeng, gak ngerti mungkin, kok di Bethlehem ini kok persembahannya gak diedarin ya, gitu. Saudara, memang dengan sengaja 15 tahun mungkin sudah kita lewatin ini, kita jalan ini. Gak pernah diminta kan saudara, persembahan, perpuluhan juga gak pernah kan diminta, gak pernah ditelepon, bayar lu perpuluhan, gak pernah. Bayar perpuluhan, dikutuk lu ntar, gak ada kutuk saudara, gak ada kutuk. Cuma yang jadi masalahnya hati kita jadi jauh sama Tuhan. Kita gak jadikan dia Tuhan atas aset kita. Kita gak jadikan dia Tuhan atas keuangan kita kan. Nah, itu yang saya gak mau, itu yang kita gak mau. 15 tahun kita udah lewatin ini. Jadi saudara yang gak ngerti atau saudara yang gak tahu. Karena kami mau sudah diberkati, memberi bukan karena diminta. Memberi karena saudara cinta. Waktu saudara memberikan itu dengan sungguh-sungguh itu ada banyak QR. Ada banyak cara-cara saudara bisa memberikan persembahan dalam rumah Tuhan. Mengembalikan perpuluhan saudara dalam rumah Tuhan. Ada begitu banyak cara-cara. Saudara bisa online, saudara bisa pakai QRIS, saudara bisa cash dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kita sadar setiap kali kita datang dalam rumah Tuhan, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dalam bentuk keuangan kita. Dan itu adalah hal yang biasa. Itu adalah hal yang lumrah. Kalau saudara pernah di-abuse oleh mungkin beberapa hamba Tuhan yang justru mencuri uang saudara karena perpuluhannya gak dipakai untuk membangun kerajaan sorga, perpuluhan dipakai untuk memperkaya diri sendiri, that is wrong. Itu salah. Tapi saya gak bilang bahwa kalau hanya karena itu terus saudara gak mau memberi. Saudara yang rugi karena saudara yang dicuri. Kita yang rugi kalau kita lihat orang menyalahgunakan perpuluhan dan lain sebagainya terus kita gak mau ngasih, kita gak mau kembalikan maksud saya. Maka kita sendiri yang rugi. Uang itu adalah perintah Tuhan kok. Sekali lagi kalau saya ngomong ini saudara, bukan berarti saya lagi minta uang saudara. Tapi saya lagi mau sudah diberkati oleh Tuhan karena menjadikan Tuhan atas harta saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalaupun saudara nggak memberi ya, nih GC Bethlehem nih, Bethlehemers nih, tapi itu nggak mungkin. Tapi GC Bethlehem nggak memberi nih, burung gagak datangnya dari luar Bethlehem tetap ada. Percayalah. Kita berdoa deh, tutup yuk. Kayaknya saudara serius banget nih kayaknya. Kalau udah ngomong keuangan kan biasanya gitu sensitif kan. Saya gak takut ngomong keuangan sama saudara. Karena saya mau sudah diberkati secara keuangan. Jadikan Tuhan atas keuangan saudara. Tuhan atas pekerjaan saudara. Matius 5, saya undang pemimpin pujian main musik untuk masuk. Matius 5 ayat yang ke-16, hendaklah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, pekerjaanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Salah satu nilai yang kita hidupi dalam gereja ini adalah ministry, work and ministry are a reflection of our love to God and people. Kerja dan melayani adalah refleksi cinta kita kepada Allah dan sesama kita. Jadi kerja dan melayani bukan cari uang. Kerja kita bukan cari uang. Ayam cari makan. Burung cari makan, tapi kita dipelihara oleh Tuhan. Sama seperti burung dipelihara oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Memang kita kerja, tapi bukan untuk cari makannya. Kita kerja untuk merefleksikan cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita pada sesama. Kita lakukan yang terbaik yang Tuhan punya di dalam diri kita. Kita persembahkan dalam pekerjaan pelayanan kita. Dan kalau kita bisa kerjakan dengan benar, kita sedang memuliakan Tuhan. Dan kalau kita memuliakan Tuhan dengan kerjaan dan bisnis kita,
Tuhan will take care of our life. Tuhan akan jaga kita dengan kecukupan yang Dia sediakan buat kita. Gak mungkin orang benar dibiarkan minta-minta. Gak mungkin orang benar dibiarkan kekurangan. Gak ada ceritanya. Karena janji Tuhan ya dan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi cari Tuhan bukan cari uang. Cari kebenarannya bukan cari uangnya. Waktu kamu hidup dalam Tuhan dan dalam kebenarannya. Maka keuangan akan mengikuti engkau. Apa alasan saudara kerja? Apa alasan saudara usaha? Jangan semata-mata karena uang. Karena kalau uang berarti uang yang menjadi Tuhannya. Tapi alasan kita kerja, alasan kita usaha adalah karena Tuhan. Sehingga Tuhan tetap jadi Tuhan atas pekerjaan kita. Selebihnya Tuhan yang bertanggung jawab. Tidak pernah dibiarkan sekali lagi orang benar itu minta-minta. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Baik dalam hal kekurangan, baik dalam hal kelebihan. Tidak pernah aku rasa bahwa aku ini harus minta-minta. Karena Tuhan selalu cukupkan tepat pada waktunya. Yang terakhir saya tutup, Tuhan atas perkataan kita. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Firman Tuhan kembali ke hati. Di bibir kita bisa bilang aku percaya Tuhan. Di bibir kita bisa nyanyikan Tuhan di atas segalanya. Di bibir kita bisa nyanyikan dan katakan dengan iman bahwa Tuhan adalah gunung batu dan yang memelihara aku. Aku tidak akan pernah kekurangan. Di dalam Tuhan Dia adalah gembala yang agung. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kan bibir bisa ngomong apa aja saudara. Tapi selama hatinya gak benar dan jauh dari kebenaran, dan jauh dari Tuhan. Bibir ini bisa ngomong apa aja yang bagus tentang firman Tuhan. Tapi kalau hatinya gak benar, tetap tanah yang gak benar ditaburin bibit yang bagus sekalipun, hasilnya tetap jelek. Intinya apa? Kalau engkau memuji Tuhan dengan mulutmu, sertakan juga kebenaran di hatimu. Set up hati kita. Jadi hati yang subur. Bukan hati yang penuh dengan batu. Bukan hati yang penuh dengan semak duri. Bukan hati yang seperti trotoar. Tapi hati yang gembur. Yang katakan sama Tuhan, hatiku untuk Tuhan. Hatiku terbuka buat Tuhan. Sehingga firman Tuhan apa aja yang kita dengar. Tertanam dalam hati yang benar. Dan itu akan tumbuh, menghasilkan buah. Dan buahnya akan menjadi tetap dan semakin banyak. Budaya kerajaan sorga tinggal di dalam kita dan hidup di dalam kita. Lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Yang tidak mungkin buat manusia menjadi mungkin buat kita. Karena Tuhan ada di pihak kita. Sudah diberkati? Tundukkan kepala saudara. Mari kita datang pada Tuhan untuk membuat sebuah komitmen sebelum kita akan tutup di dalam doa untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara tutup mata saudara, sebentar aja tundukkan kepala saudara. Kalau ada di antara kita saat ini sama dengan saya juga mau untuk berkomitmen, Tuhan saya mau jagain hati saya. Saya gak mau hati saya dikotorin oleh apapun juga supaya firman Allah yang saya dengar itu akan tumbuh dalam saya. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau semakin maju dalam Tuhan. Saya mau semakin kuat di dalam pengenalan saya akan Tuhan. Dan saya mau firman Tuhan itu menghasilkan buahnya dalam hidup saya. Sehingga hidup saya dinikmati oleh Tuhan. Dan bisa dinikmati oleh sesama. Dan saya sendiri akan diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Berapa banyak di antara saudara yang mau untuk hidupnya diubahkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi itu harus dimulai dengan jaga hati atau tanah kita. Kalau saudara mau itu, Tuhan saya mau komitmen menjaga hati saya. Lindungi saya dengan firman-Mu. Lindungi saya Tuhan dengan semua yang saya dengar. Supaya hati saya terjaga bersih di hadapan Tuhan. Saya mau Tuhan tolong saya. Saya mau Roh Kudus tolong saya. Angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Tangan kanan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih. Silakan taruh tangan kiri sudah di dada saudara dan katakan, aku mau Tuhan, aku mau. Dan aku mohon pertolongan Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mohon Roh Kudus tolong saya. Bapa kami berdiri di hadapan-Mu di akhir dari pemberitaan firman dan pengajaran ini. Tuhan kami persembahkan hati kami. Dan biar hati kami menjadi tempat yang subur, tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburi. Untuk nilai-nilai kerajaan sorga ditaburi. Sehingga kami akan lihat hidup kami gak akan menjadi sama seperti hidup kami yang lalu. Hidup kami menjadi kehidupan yang baru, mengalami perubahan. Dan pada akhirnya kami juga akan mengalami perubahan peran-peran di dalam kehidupan kami. Kami dibuat terus naik dan bukannya turun. Menjadi kepala dan bukannya ekor. Diberkatilah sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima firman Tuhan. Dan kami mau melakukannya bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Tuhan dimuliakan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan sekali buat Tuhan kita.